Sobat Garuda Militer, pemerintah Turki dan Indonesia baru saja mengumumkan kesepakatan penting di bidang pertahanan. Kesepakatan ini terjalin setelah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler, di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Gak cuma itu, Presiden terpilih Turki juga bertemu dengan delegasi industri pertahanan negaranya, yang dipimpin oleh Presidensi Industri Pertahanan Turki atau SSB pada tanggal 26 Agustus tahun 2024, untuk membahas lebih lanjut tentang kerjasama ini, termasuk transfer teknologi persenjataan ke Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, menurut laporan dari Anadolu, Presiden SSB, Haluk Görgün, menyebut kesepakatan ini sebagai momen bersejarah yang menunjukkan betapa eratnya hubungan Turki dan Indonesia. Dalam kerangka kerjasama ini, Indonesia bakal mendapatkan berbagai sistem persenjataan canggih dari Turki, mulai dari sistem senjata jarak jauh SARP, radar 4 dimensi Cenk, rudal jelajah Cakir, hingga sistem pertahanan udara Sungur dan munisi pintar Mikro MAM-L. Selain itu, Turki juga akan mentransfer teknologi data link dan fire control system ke Indonesia. Kerjasama ini nggak berhenti sampai di situ saja loh. Nggak kaleng-kaleng bos, ada juga rencana transfer teknologi kendaraan nirawak, modernisasi tank, hingga pemeliharaan sistem rudal. Prabowo berharap kolaborasi ini bisa memperkuat hubungan Indonesia-Turki dan memberikan kontribusi positif untuk stabilitas di kawasan. Sebagai informasi, hubungan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Turki sudah dimulai sejak 2010 dan terus diperkuat dengan pertemuan rutin sejak 2012. Dalam pertemuan terbaru ini, Prabowo juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Turki atas kunjungannya. Nah, Sobat Garuda Militer, kerjasama ini tentunya menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam memperkuat kemampuan pertahanannya. Dengan berbagai teknologi dan alutsista canggih yang akan diterima dari Turki, Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kemampuan militernya, baik dalam hal pertahanan udara, laut, maupun darat. Apalagi, transfer teknologi yang disepakati juga akan membuka peluang besar bagi industri pertahanan Indonesia untuk belajar dan berkembang, sehingga kedepannya bisa lebih mandiri dalam memproduksi alutsista. Selain itu, modernisasi tank dan kendaraan nirawak juga bakal jadi game changer untuk TNI. Dengan adanya peningkatan teknologi ini, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di kawasan. Kerjasama ini juga bisa menjadi fondasi untuk pengembangan lebih lanjut, seperti produksi bersama atau bahkan ekspor teknologi pertahanan ke negara lain. Di sisi lain, Turki juga akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Dengan memperkuat hubungan dengan Indonesia, Turki bisa memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara di wilayah ini. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga kerjasama ini bisa membuka peluang baru bagi industri pertahanan Turki untuk memperluas pasar mereka. Selanjutnya ada kabar terbaru lagi nih. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 25 Agustus tahun 2024, Indonesia bakal segera menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang menggunakan rudal anti kapal supersonik BrahMos setelah Filipina. Meskipun kontrak resminya belum diumumkan, tanda-tanda kedatangan rudal ini ke Indonesia semakin nyata. Mengutip kabar dari akun Instagram Korps Marinir @marinir_tni_al pada tanggal 23 Agustus tahun 2024, Asisten Logistik Komandan Korps Marinir, Kolonel Marinir Ahyar Meideri, menghadiri pertemuan penting yang membahas rencana pengadaan sistem pertahanan pantai dari BrahMos Aerospace India.
Pertemuan pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 di Jakarta ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya dengan fokus pada sistem rudal yang sangat diandalkan untuk melindungi garis pantai. Nah, Sobat Garuda Militer, varian rudal BrahMos yang akan digunakan di Indonesia kemungkinan besar adalah jenis Land Attack Cruise Missile atau LACM yang diluncurkan dari darat untuk melindungi pantai. Mirip dengan yang digunakan Filipina, rudal ini punya bobot sekitar 3 ton, membawa hulu ledak 200 kg, dan bisa menjangkau target hingga 500 km dengan kecepatan 3 Mach. Gak cuma cepat, rudal ini juga bisa terbang rendah di atas permukaan laut, bikin musuh susah mendeteksi. Selain kemampuan tempur yang luar biasa, pengadaan rudal BrahMos juga membawa potensi besar bagi Indonesia dalam hal transfer teknologi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan kerjasama ini, ada peluang bagi teknisi dan insinyur Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem rudal canggih ini, yang tentunya akan bermanfaat bagi pengembangan teknologi dalam negeri di masa depan. Nah, Sobat Garuda Militer, rudal BrahMos sendiri merupakan salah satu rudal supersonik tercepat di dunia, dan keberadaannya di Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi strategis negara ini dalam menghadapi berbagai ancaman, terutama dari laut. Bayangkan, dengan kemampuan menghancurkan target di balik cakrawala dan kecepatan 3 Mach, musuh bakal berpikir 2 kali sebelum mencoba merongrong kedaulatan Indonesia. Dengan pengadaan sistem ini, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan pantainya, tapi juga mengirim pesan kuat bahwa negara ini siap melindungi setiap jengkal wilayahnya dari ancaman eksternal. Apalagi, dengan dukungan dari Korps Marinir, yang sudah dikenal tangguh dan berpengalaman, pengoperasian BrahMos di Indonesia diharapkan akan berjalan optimal. Belum ada informasi detail soal jumlah unit atau baterai yang akan diakuisisi, tapi pastinya, penggelaran rudal ini bakal dilakukan oleh Korps Marinir. Apakah bakal ada unit khusus yang dibentuk untuk menangani sistem ini, ataukah akan diintegrasikan ke resimen artileri marinir yang sudah ada? Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.